Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, siswa-siswi semuanya. Bertemu dengan saya kali ini, yaitu pada mata pelajaran desain grafis kelas 10 ya. Mari kita mulai bersama-sama pertemuan kali ini. Mari bersemangat, mari berantusias untuk pertemuan yang pertama kita ini, pertemuan 1 ya. Jadi pertemuan 1 atau pertemuan kita yang pertama ini yaitu tentang perkenalan dan pendahuluan. Kita nggak akan masuk ke materi dulu, kita kenalan dulu dan kita pendahuluan terlebih dahulu. Oke? Baik, bisa kita lanjutkan. Perkenalan ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Agung Satrio ya, Agung Satrio. Biasanya kalau panggilannya Agung ya. Alamat saya atau tinggal saya di PPDH atau di pondok ya. Mungkin yang dari pondok sudah kenal sama saya, sudah tahu, sudah ketemu ya. Kalau yang bukan dari pondok, kalau dulu yang dari MTS-nya di sini mungkin juga sudah pernah ketemu. Kalau yang bukan dari MTS ini mungkin juga ya nggak tahu pernah ketemu atau belum ya. Pokoknya nama saya Agung Satrio, saya di pondok tinggalnya. Untuk yang lain-lain ya mungkin lain waktu lah ya, di pertemuan tatap muka atau di mana. Jadi kalau sekarang ya ini dulu, nama dan alamat dulu ya. Terus kalian ya, kalian siapa? Perkenalkan juga diri kalian. Silahkan, nanti akan saya berikan tempat untuk kenalan. Kalau sudah ada, silahkan diisi dengan perkenalan singkat kalian. Ya mungkin itu saja ya untuk perkenalan, gak usah panjang-panjang. Yang penting sudah tahu namanya gitu aja kan ya. Terus pendahuluan ya. Jadi mata pelajaran kita kali ini yaitu desain grafis ya. Sebelum kita mulai belajar tentang materi-materi desain grafis, kita mau belajar apa yang ada di dalam desain grafis terlebih dahulu. Makanya kita katakan pendahuluan. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu desain, apa itu grafis, dan yang terakhir apa itu desain grafis. Mungkin sebagian dari kita sudah nggak asing dengan kata-kata ini ya, sudah tidak ya sudah pernah dengar lah ya. Tapi untuk pengertiannya secara benar-benar yang sesuai itu apakah sudah tahu atau belum? Mari kita lihat dari pengertian-pengertian berikut ini. Yang pertama, desain ya. Desain itu apa? Desain adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya, dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya ya. Itu adalah pengertiannya. Jadi desain itu apa? Kegiatan kreatif. Yang pertama, kegiatan kreatif. Kreatif itu apa? Menciptakan hal baru atau berpikir hal-hal yang baru ya. Ya, kegiatan kreatif. Jadi desain itu bukan meniru ya. Desain itu kita membuat. Untuk apa? Kita membuat itu untuk apa? Untuk merencanakan atau merancang ya. Jadi kita itu mau buat apa sih? Mau membuat apa sih? Ya kita rencanakan dulu, kita rancang dulu. Nah, proses merencanakan dan merancang sesuatu yang mau kita buat inilah yang dinamakan desain. Nah, jadi kegiatan ini kreatif, bukan sesuatu yang sudah ada. Artinya kita membuat hal baru. Untuk apa? Merencanakan atau merancang hal yang mau kita buat itu ya. Contohnya kita mau membuat membuat baju. Nah, maka desain itu apa? Kita merencanakannya atau perancangannya kita itu dinamakan desain. Jadi bukan jahitnya itu yang dinamakan desain, tapi rencananya atau merancangnya. Rencananya umpamanya 1, kita beli kain, 2, kita motong kain, 3, kita seterusnya. Itu adalah perencanaannya. Merancangnya apa? Gambarnya, entah itu gambar di kertasnya atau gambar di kainnya untuk dipotong. Nah, itu desain. Nah,
itu proses desain. Jadi kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu. Nah, umumnya sesuatu ini fungsional dan tidak ada sebelumnya. Ya, dikatakan tadi kreatif itu bukannya meniru. Jadi kita itu menciptakan hal baru, membuat dalam menyelesaikan sesuatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi bermanfaat. Ya, jadi umumnya desain itu harus ada fungsionalitas. Ya, jadi desain itu beda dengan seni. Ya, kita menggambar, ya, sama-sama menggambar. Kalau kita menggambar itu sebuah lukisan, maka itu hanya sebuah seni. Kalau kita menggambar struktur mesin motor atau menggambar struktur rumah yang nantinya itu untuk dibuat secara nyata, maka itu dikatakan desain karena itu untuk fungsionalitas, ya. Dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu akan memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat. Jadi kenapa harus ada desain? Untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu agar apa? Memiliki nilai yang lebih dan jadi bermanfaat. Ya, jadi sesuatu itu kadang tanpa desain jadi, ya, kadang tanpa desain jadi, tapi tidak mempunyai nilai lebih. Contohnya rumah kalau asal buat rumah yang penting ada tembok, ada atap, ya jadi bisa ditinggali. Tapi kalau itu didesain, direncanakan sedemikian rupa, bentuknya seperti apa, eksterior interior seperti apa, itu akan mempunyai nilai lebih, ya, akan mempunyai nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat. Artinya desain ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi antara yang belum didesain dan didesain itu akan memiliki multi atau tingkatan manfaat yang lebih, ya. Itu adalah desain pengertiannya. Sekarang, ya, contoh desain, ya. Di sini saya mengambil contoh desain pakaian, ya. Desain pakaian, ya. Kita lihat dari pengertiannya tadi, merancang dan merencanakan sesuatu yang umumnya fungsional, ya. Merancang dan merencanakan sesuatu yang dia itu fungsional. Di sini ada contohnya baju, berbagai macam baju, ya, ada baju formal, ada baju olahraga, ada baju ibadah, ada baju seragam, ya. Di sini saya pakai contohnya seragam TNI, ya, idaman kalian para wanita, ya. Contohnya ini, baju-baju ini semuanya sama-sama baju, Kenapa harus ada baju ini, baju ini, baju ini, baju ini? Karena itu tadi, itu adalah tentang fungsionalitas, ya, fungsional. Kegunaannya itu untuk apa? Jadi beda fungsional, kita harus membuat sesuatu yang beda. Kita desain itu melihat fungsi, ya. Fungsinya untuk ini, berarti desainnya seperti ini, ya. Baju formal desainnya untuk apa? Ya untuk sekolah, untuk kuliah, untuk kerja, maka desainnya seperti ini, formal. Baju olahraga untuk apa? Untuk olahraga, keringetan dan sebagainya, maka desainnya harus seperti ini, ya. Baju ibadah desainnya seperti ini karena untuk ibadah dia harus seperti ini gitu misalnya. Jadi melihat fungsionalitasnya. Sama baju seragam, entah itu seragam sekolah, seragam TNI, seragam polisi, atau seragam apapun juga sama, ini untuk seragam, jadi harus fungsionalitasnya seperti apa. Jadi harus seragam sekolah itu seperti apa, seragam TNI itu seperti apa, disesuaikan. Itu namanya fungsionalitas. Jadi mendesain, merancang sesuatu baju itu juga harus sesuai dengan penggunaannya. Kalau digunakan untuk olahraga, ya harusnya bahannya seperti ini. Kalau untuk baju ibadah, ya gambarnya kayak gini. Kalau baju olahraga, baju ibadah, gambarnya seperti ini. Baju ibadah sampai gambar macan, ya tidak nyambung, gambarnya ya seperti ini gitu. Itu secara fungsionalitas. Kita lihat lagi, menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih, ya. Jadi menyelesaikan masalah tertentu, kita mau olahraga nih,
tapi bajunya seperti ini. Oh, ternyata susah kalau buat olahraga. Maka penyelesaiannya dengan mendesain baju yang seperti ini. Nah, dan seterusnya, maksudnya seperti itu, memecahkan masalah sifatnya. Jadi kalau baju ini sama-sama saja fungsinya dan nggak ada permasalahan, ya tidak mungkin dibuat beda-beda. Karena ada masalah, ini nggak bisa untuk ini nggak bisa untuk ini, ya diciptakanlah desain yang berbeda-beda. Itu memiliki nilai lebih dan bermanfaat bagi penggunanya. Ya. Contoh baju ini, kalau nggak didesain, cuma polos gitu aja, ya bisa dipakai, bisa. Ya nyaman, nyaman. Tapi ketika ini dikasih desain seperti ini, ada listnya putih seperti ini, itu pun ini ada listnya kuning seperti ini ada batik-batiknya seperti ini, maka dia akan mempunyai nilai yang lebih, ya, daripada yang tidak didesain. Ya. Sama baju kayak gini, kalau baju kayak gini tidak didesain, ya pasti nilainya lebih rendah daripada yang didesain. Yang terakhir, dia bermanfaat bagi penggunanya. Jadi bermanfaat, ini manfaatnya untuk apa, ini manfaatnya untuk apa, ini manfaatnya untuk apa, ini juga manfaatnya untuk apa. Itu adalah contoh-contoh desain, pengertian dan contoh desain. Sekarang grafis, ya. Tadi udah desain, sekarang grafis. Grafis itu apa? Grafis adalah bentuk komunikasi visual yang dirancang dengan menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dan garis sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif. Umumnya orang menyebut istilah grafis dengan gambar, ya. Jadi grafis itu apa? Adalah bentuk komunikasi visual, ya. Visual itu apa? Visual itu penglihatan, ya. Kalau audio itu pendengaran, kalau visual itu penglihatan. Visual itu mata, yang bisa dirasakan oleh mata. Kalau audio itu sesuatu yang bisa dirasakan oleh telinga. Nah, grafis ini adalah bentuk komunikasi, ya. Jadi komunikasi itu kan antara A dan B, namanya A ngasih tahu si B ngasih tahu si A. Nah, kalau yang biasanya itu komunikasi dengan ngomong, tapi kalau grafis itu komunikasi dengan visual, dengan sesuatu yang dilihat. Pokoknya si ini menunjukkan ini, ya, ini menerima, oh iya, itu adalah grafis, ya, bentuk komunikasi visual yang dilihat, bukan yang didengar, ya. Nah, yang dirancang dengan menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dan garis. Jadi grafis ini dia itu buatnya dengan apa? Dengan titik dan dengan garis, ya, sebagai media untuk menyampaikan informasi. Jadi komunikasi visual yang dia itu dirancang atau dibuat dengan apa? Dengan titik dan dengan garis. Itu pengertiannya grafis. Atau kalau mudahnya orang menyebut istilah grafis adalah gambar, ya, adalah gambar. Nah, umumnya grafis itu adalah gambar. Jadi grafis itu apa, ya? Gambar itu apa, ya? Grafis. Jadi gambar itu apa? Visual yang dilihat, yang dia itu terbentuk dari titik-titik dan garis, ya. Sekarang contohnya ini. Nah, namanya gambar ini, ya. Ini logo e-sport, ya. Namanya gambar ini, ya. Gambar yang sedemikian rupa ini dinamakan grafis atau gambar. Kenapa? Karena ini adalah suatu bentuk komunikasi visual. Kalau komunikasi audio, saya tanya kepada saya, apa itu? Saya jawab, ini macan. Nah, itu komunikasi audio. Nah, kalau komunikasi visual, saya tanya, apa itu? Terus saya tunjukkan gambarnya. Nih, gambarnya ini. Oh, sama juga paham kalau ini adalah macan. Ini komunikasi visual yang dirancang atau dibuat dengan titik-titik dan garis, ya. Walaupun ini gambar ini terlihat rumit, terlihat sulit dibuat, digambar, sebenarnya asalnya ini ya dari titik dan dari garis. Jadi gambar ini nggak ujuk-ujuk seperti ini. Pasti pertama langkahnya itu membuat garis, seperti ini, seret, membuat titik seret, ya. Atau membuat warna inilah. Kalau kita warnanya kan gini, diarsir gini, di garis. Nah, semuanya sumbernya ini adalah dari titik dan garis. Walaupun serumit apapun grafis, itu pasti sumbernya dari titik dan garis. Itu adalah contoh
Contohnya dari grafis atau gambar itu kayak gini. Sekarang yang terakhir, kalau digabungkan apa itu desain grafis, adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dengan desain komunikasi. Ya. Jadi kalau desain itu tadi merancang, membuat sesuatu yang baru untuk fungsi-fungsi yang khusus, manfaat yang khusus. Kalau grafis itu gambar atau sesuatu yang terbentuk dari titik dan garis. Sekarang kalau desain grafis itu apa? Ya. Itu menggunakan komunikasi, menggunakan elemen visual. Jadi grafisnya ini digunakan untuk komunikasi visual, seperti menggunakan tipografi atau tulisan, fotografi, foto, ilustrasi itu gambar. Maksudnya gambar-gambaran, gambar kartun itu ilustrasi. Untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Ya. Jadi kalau cuma gambar saja seperti ini, ya ini grafis. Tapi kalau gambar ini digunakan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu, dari gambar ini seorang akan mengerti atau memahami, baik itu di gambar itu ada tulisannya, apa ada fotonya atau ada ilustrasinya, maka inilah yang dinamakan dengan desain grafis. Ya, jadi mirip silakan sampean pahami. Jadi desain grafis itu adalah grafis atau gambar yang digunakan untuk menyampaikan suatu persepsi atau menyampaikan suatu pesan kepada orang yang diberitahukan itu, bisa dengan tipografi, tulisan, fotografi, foto, serta ilustrasi atau gambar-gambar. Contoh ini ada desain grafis saya atau gambar saya. Nah, ini kalau gambar ini berarti artinya pesan yang disampaikan apa? Oh, berarti saya menyampaikan kepada kalian selamat hari raya Idul Adha, karena di sini ada tipografinya, ini ada fotonya, ini ada ilustrasinya. Ya. Jadi desain grafis itu apa? Menyampaikan pesan atau persepsi kepada orang lain dengan seperti ini. Dirancang, ininya dirancang. Oh, seperti ini agar orang lain itu bisa menerima pesan kita. Itu adalah desain grafis, ya. Ya, mungkin itu saja pertemuan kali ini atau pendahuluan kali ini. Silahkan dipelajari, dipahami. Kalau ada yang janggal, ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Nanti akan saya buatkan forumnya untuk bertanya-tanya. Apa yang Anda tanyakan bisa nanti saya buatkan forum. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.